Seorang tahanan baru kasus narkoba di Rutan Kelas 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat meninggal dunia usai dikeroyok sesama tahanan. Peristiwa bermula 29 Agustus 2024, Kejaksaan Negeri Depok menitipkan korban RA sebagai tahanan baru kasus narkoba di Rutan Kelas 1 Cilodong, Depok untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan cukur rambut. 1 jam kemudian, korban RA justru berperilaku tidak sopan dan terjadi adu mulut dengan sesama tahanan. Keenam tahanan langsung mengeroyok korban hingga terluka parah. Korban RA langsung dibawa ke Rumah Sakit Primaya Cilodong, Depok karena terluka parah usai terlibat pengeroyokan sesama tahanan. Dan malam harinya korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Kepala Rutan Depok Lamarta Surbakti membenarkan peristiwa pengeroyokan sesama napi dan peristiwa pengeroyokan luput dari pantauan petugas. Pihak Rutan Kelas 1 Depok akan mengevaluasi internal agar peristiwa tidak terulang. Kalau untuk menerai kita kebetulan kan seperti tadi kan kita kekurangan petugas. Yang kedua ini kan sudah sore, mungkin para petugas kita juga sudah pada pulang. Kalau kita untuk pembenahan di rutan itu untuk seterusnya nanti supaya jangan ada terjadi kembali kekerasan antara tahanan begitu. Saat ini Polres Metro Depok sudah menetapkan 6 napi Rutan Kelas 1 Depok sebagai tersangka. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Terkait pengeroyokan tahanan kasus narkoba dikeroyok sama tahanan di Rutan Kelas 1 Depok, kita bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang, Pak Reza. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Reza, dengan deretan fakta yang baru diketahui saat ini, Anda menduga ada kejanggalan soal kasus ini? Kata kejanggalan barangkali tidak mencerminkan bobot keseriusan yang ada di balik kasus-kasus kekerasan di lingkungan penjara. Toh selama ini juga berulang kali kita dengar peristiwa, ada tahanan atau warga binaan yang bunuh diri, ada kerusuhan, ada pembakaran, ada pemberontakan, dan sejenisnya yang juga berlangsung di lingkungan yang sama. Karena itu kejanggalan tampaknya tidak bisa kita gunakan karena seolah-olah mencerminkan sebuah insiden per insiden saja. Tapi kalau kita pahami bahwa penjara merupakan sebuah lingkungan dengan budaya yang khas, sehingga muncul istilah budaya penjara atau prison culture, maka mudah-mudahan kita memiliki keinsafan bahwa kasus-kasus macam ini tampaknya lebih merupakan produk dari kekacauan yang sifatnya sistemik, yang bisa datang dari para warga binaan sendiri, juga ada kontribusi dari otoritas rutan atau otoritas. Ini hanya kekacauan atau ada motif lain? Karena yang menjadi korban ini tahanan, tersangka kasus narkoba. Keluarga juga tidak dikabari. Dikabarinya korban sakit dan tahu ketika sudah meninggal dunia, Reza. Ketika kita perbincangan kasus macam ini, secara umum ada dua penjelasan utama. Pertama, bahwa kekerasan termasuk tawuran di lingkungan rutan atau lapas merupakan episode susulan dari budaya kejahatan yang sudah berlangsung di luar lapas. Jadi bagaimana ada seorang tahanan atau warga binaan berpindah lingkungan dari luar lapas dengan budaya kejahatan tertentu, masuk ke dalam rutan atau lapas dengan budaya kejahatan berikutnya yang disebut sebagai budaya kekerasan di lingkungan penjara atau prison culture. Penjelasan yang kedua adalah lingkungan semacam rutan atau lapas yang mencerabut kontrol, mencerabut segala macam kemampuan diri warga binaan, akhirnya mengembangkan cara-cara tertentu yang sekaligus cara-cara yang salah di kalangan warga binaan untuk kemudian memperoleh kembali kontrol dan dominansi itu. Caranya bagaimana? Ya caranya yang paling mudah adalah dengan melakukan kekerasan satu sama lain. Namun sebagaimana tadi saya katakan, tampaknya kita tidak bisa menimpakan peristiwa yang menyedihkan sekaligus menakutkan semacam ini hanya pada warga binaan atau para tahanan saja, tidak. Tetapi kita patut meninjau seberapa jauh ada kontribusi dari otoritas lapas atau otoritas rutan bagi terjadinya peristiwa semacam ini. Anda melihat di sini ada dugaan pembiaran. Karena tadi kita mendengar di kepala rutan petugas sudah pada pulang, kemudian juga kurang ada jumlah petugas yang memadai untuk melerai. Masuk akal kalau ada penjelasan sedemikian rupa. Tapi tadi saya katakan, saya memandang bahwa peristiwa semacam ini tidak hanya berlangsung 1 atau 2 kali saja. Rupa-rupa kekerasan di lingkungan penjara sudah sangat sering kita simak beritanya. Karena itu, penjelasan yang sifatnya insidental, semisal, petugas sudah pulang, ini di jam tertentu dan segala macam, menurut saya tidak lagi memadai. Tapi memang dibutuhkan adanya sebuah penanganan yang sifatnya lebih sistemik untuk mencegah peristiwa semacam ini terjadi. Penanganan sistemik baik terhadap warga binaan atau tahanan, dan penanganan sistemik yang terjadi yang dilakukan terhadap
otoritas rutan atau otoritas lapas itu sendiri. Tapi bagaimana dengan informasi yang disampaikan pada keluarga, dikabarkan sakit, tapi ternyata keluarga sudah tahu meninggal dunia di rumah sakit? Itulah bentuk solidaritas antar petugas rutan atau antar petugas lapas. Sesuatu tidak terlalu mengejutkan sesungguhnya. Di lingkungan otoritas penegakan hukum, ada cara-cara menyimpang yang mereka lakukan untuk menumbuhkan jiwa korsa, termasuk menutup-nutupi kesalahan, menutupi aib, menutupi kejanggalan yang dilakukan sejauh mereka. Apapun itu, apakah karena mereka sudah pulang, ataukah petugasnya tidak memadai, ataukah jam-jam rawan yang ternyata luput dari pantauan, itu adalah menurut saya alasan-alasan yang diberikan sebagai cerminan adanya cara antar petugas. Kalau ini kasus narkoba, bukannya banyak pertanyaan dikhawatirkan jika orang ini tetap berada, proses hukum bisa membongkar jaringan narkoba yang lebih besar? Masuk akal juga, saya katakan kalau misalnya muncul analisis seperti itu. Makanya tadi saya katakan berulang kali, kita tidak bisa menimpakan penjelasan tentang peristiwa semacam ini hanya pada perbuatan sesama tahanan atau sesama warga binaan. Tetapi harus ditelisik, harus diinvestigasi seberapa jauh kontribusi dari sesama petugas lapas itu sendiri. Oke, terakhir Pak Reza, ke-6 pengeroyok dipindahkan ke sel isolasi Nusa Kambangan. Ini bagaimana nanti pemeriksaannya? Saya tidak tahu sesungguhnya apa maksud yang ingin dicapai dengan memindahkan 6 orang tahanan itu ke Nusa Kambangan. Apakah serta-merta bisa dikatakan bahwa Nusa Kambangan adalah lingkungan pembinaan yang bebas dari kekerasan? Atau jangan-jangan akan memindahkan 6 orang tahanan itu ke lingkungan yang lebih keras lagi, yang lebih brutal lagi, yang justru akan melipat gandakan potensi kejahatan mereka seandainya suatu saat mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat. Karena itu saya memandang bahwa memindahkan 6 orang tahanan ke Nusa Kambangan hanya sebuah pesan yang tak lebih tak kurang sebuah cara otoritas rutan atau lapas untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah tindakan yang salah, tindakan yang harus diberikan hukuman yang berat, tetapi dari sisi kemanfaatan, dari sisi pembinaan itu sendiri menurut saya patut dipertanyakan. Investigasi juga masih terus dilakukan, kita akan nantikan bagaimana perkembangan informasi terkini soal kasus ini. Terima kasih Pak Reza Indragiri telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Petang sore hari ini.